Pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa. Narasumber kita kelasnya bukan kelas regional lagi, tetapi kelas nasional. Dan pada sore hari ini bersama beliau kita akan coba mendiskusikan dengan tema mesin baru bernama IKN Nusantara dari Bumi Mula Warman. Beliau adalah anggota tim penasehat tim transisi IKN Nusantara, kemudian juga mantan Menteri PPN Kepala Bappenas periode 2014-2015. Ini sangat luar biasa dan bagi Kaltimpos ini sebuah kesempatan yang tentu saja sangat istimewa. Beliau juga merupakan pendiri tim Visi Indonesia 2033. Jadi pikirannya sudah pikiran ke depan, pikiran masa depan, pikiran-pikiran yang melompat tentang bagaimana Indonesia 30, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan itu sudah ada dalam ide-ide besarnya narasumber kita. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Andrinov, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore buat semua yang nonton acara ini. Selamat datang di Bumi Mula Warman, Pak Andrinov. Alhamdulillah. Yang saya suka ketika saya mencoba mengikuti berita-berita online yang menayangkan pernyataan-pernyataan dari Pak Andrinov itu, Pak Andrinov ini kalau menurut saya pandai memilih diksi. Iya, pandai memilih diksi. Ketika membaca IKN maka ada statement bahwa Kalimantan itu merupakan titian tangga Indonesia ke depan, akan menjadi magnet baru, Epicentrum. Ya, epicentrum begitu kan ya. Pandailah memilih diksi dan itu menarik kalau untuk dijadikan quote-quote itu. Baik, nanti saya jelasin itu anak tangga. Siap. Kebetulan karena Pak Andrinov ini sedang ada di Bumi Mula Warman di Kota Balikpapan yang menjadi teras IKN Nusantara, Pak Andrinov, saya kepengen Pak Andrinov inilah melihat bagaimana perspektif Pak Andrinov Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Indonesia Timur pada masa lalu, masa kini, dan masa ke depan. Saya kira ini penting untuk memberikan pesan kepada orang-orang yang mainnya kurang jauh. Silakan Pak Andrinov. Ya, kalau justru karena melihat masa lalu yang cukup panjang dan terasa membawa nilai-nilai yang kurang pas, ya, misalnya tidak adil, ya. Dulu seluruh Kalimantan ini samalah nasibnya kan ya, kemana pergi gitu. Kalau musim kemarau itu debu, ya. Kalau musim hujan becek, ya. Nah, kemudian dulu kalau Kalimantan ini ironisnya di sini, dia pengmasok bahan energi terbesar, ya, tapi listriknya padam bergilir. Atau ayam mati di lumbung padi, ya, begitu ya. Nah, itulah paradoknya itu. Nah, itu masa lalu. Nah, karena itu juga ya kita harus memikirkan transformasi namanya untuk Kalimantan ini, ya. Bagaimana meninggalkan masa lalu yang paradok itu menjadi suatu langkah yang solid, arahnya baik buat semua, tidak hanya baik buat sebagian orang, apalagi sebagian kecil gitu. Nah, itu yang penting kita pikirkan. Karena kalau bicara potensi Kalimantan secara keseluruhan itu banyak potensi yang masih tidur tanpa merusak lingkungan, tanpa mengembangkan ekonomi yang ya hanya menguntungkan segelintir orang. Saya sering bicara soal potensi Teluk Balikpapan misalnya, itu sebagai potensi kawasan wisata luar biasa. Sungai Mahakam, ya, dia baik itu dengan menata kota Samarinda maupun dengan mungkin membangun Tenggarong atau seterusnya gitu ya. Itu potensi luar biasa. Karena contoh nyatanya kan banyak di negara lain itu, ya. Kota-kota indah, cantik dan maju di dunia sekaligus ekonominya bergerak siang malam, itu kota-kota yang punya sungai besar. Atau kota yang punya teluk, ya. Ya kayak kota-kota di Australia itu, Brisbane, ya Sydney, ya Melbourne sendiri, ya. Ya itu alam
air itu aset dan anugerah luar biasa. Nah di kita itu diabaikan, nggak dimanfaatkan, malah dirusak gitu kan. Nah Kalimantan itu adalah pulau yang kaya dengan sungai-sungai besar dan panjang. Ya. Nah ini artinya potensi untuk mengubah wajah Kalimantan. Ya, bagaimana membangun kota baru ya, yang nggak jauh dari Teluk, yang di tepian sungai. Nanti kehidupannya itu ya masyarakatnya hidup bersih, nyaman, tenang gitu ya. Ya, sungai tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah gratis ya. Nah, kemudian yang lewat di sana bukan lagi gunung-gunung hitam, tapi kapal-kapal cruise yang kecil, yang besar gitu. Orang main kano, orang main begitu. Itu kan begitu, harusnya kita bermimpi seperti itu. Dan itu sumber ekonomi semua. Ya, berbagai sektor jasa termasuk kuliner ya segala macam itu bisa hidup dari situ. Ini tapi harus direncanakan, harus didesain ya. Bagaimana supaya kita mengarah ke sana. Nah, dalam hal ini menurut saya IKN itu bisa menjadi pendorong ke arah sana. Pendorong bagaimana nanti Pasir ya, atau Penajam yang punya kawasan pantai nanti menjadi ya, daerah-daerah yang hidup ya, apakah itu menjadi kawasan industri maritim, kawasan wisata, begitu juga misalnya Teluk Balikpapan, begitu juga nanti Tenggarong, mungkin juga Samarinda yang bagian-bagian yang bisa ditata gitu. Jadi luar biasa ya. Artinya kalau kita bermimpi bagaimana menjadikan Kalimantan Timur ini ya, titik-titiknya itu seperti di negara modern, itu nggak salah mimpi kita. Itu bukan halusinasi, bukan menghayal, tapi dasarnya ada ya. Nah, ini yang harapan baru ini yang muncul bersama dengan dibangunnya IKN ini. Dan tentu saja banyak sektor lain. Ya misalnya kawasan industri kita di sini susah dihidupkan. Ya Karyanggau atau nih Teluk Balikpapan di Penajam susah dihidupkan karena daya magnetnya itu lemah. Jadi walaupun lokasi oke, di pinggir laut, sumber energi ada berlebih, tapi daya tariknya kurang, akhirnya susah menumbuhkan. Terus ya SDM-nya kurang. Nah, kan tinggal diisi aja, tinggal dicari. Nah, magnet itu yang harus kita ciptakan. Nah, alhamdulillah sekarang datang magnet besar menjadi insya Allah menjadi epicentrum baru Indonesia gitu. Nah, itu yang namanya IKN itu. Ini bukan hayalan, bukan halusinasi, tapi memang peluang nyata untuk kita melompat ke depan, melakukan transformasi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, ya, dan sebagainya itu. Jadi bukan ini ya Pak Indra ya, pemindahan ikan itu bukan memindahkan magnet, tetapi menciptakan magnet baru Pak ya. Magnet yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, mereka tetap akan menjadi magnet, sementara di Kalimantan itu akan menjadi magnet baru Pak Indra. Memecah magnet yang selama ini magnet tunggal dominan itu hanya satu, yaitu Jakarta dan sekitarnya. Nah, magnetnya harus kita pecah supaya mengarah kepada keadilan pembangunan, pemerataan antar wilayah, menghidupkan potensi lokal. Tapi jangan lupa, yang mungkin nggak banyak terbaca adalah jalan untuk memaksa perubahan mindset, cara berpikir. Ya, bayangkan kalau yang munculnya adalah sebuah kota baru modern, mau nggak mau kan orang harus tertib, disiplin ya. Syukur-syukur semua kita bisa menjaga seperti Singapura yang dulu juga tahun 60-an itu daerah kumuh, daerah slum. Tapi menjadi kota terbaik di dunia kan, negara kota terbaik di dunia. Nah, ini memungkinkan untuk kita lakukan asal memang persiapan termasuk persiapan masyarakat tentu saja ya, penegakan hukum, pengaturan dengan sistem pelayanan publik. Nah, nanti akan merembet diharapkan ke kawasan-kawasan sekitarnya ya, bahkan termasuk untuk seluruh Kalimantan ya. Nah, itu harapan yang muncul dengan adanya IKN ini gitu. Baik Pak Indrinop, ini problem pada Kalimantan Timur khususnya dan termasuk provinsi lain di Kalimantan Tengah yang kaya akan sumber daya alam Pak Indrinop. Ada
apa ya, bisa dikatakan red list lah, catatan merah mengenai indeks kutukan sumber daya alam kan. Itu kan menjadi ya inilah IKN dengan konsepnya yang smart, green forest city. Apakah itu akan nanti bisa menarik apa namanya yang selama ini kita belum pada green economy, kemudian nanti akan ya pada saatnya akan mengarah ke sana. Ya, justru itu kaitannya. IKN ini kan jadi semacam area jasa ya, area jasa dengan ciri-ciri modern ya. Dia bukan kawasan industri, dia bukan kota bisnis, walaupun ya tentu bisnis ada di situ untuk menunjang itu. Nah, tapi dengan adanya IKN ini, maka misalnya kawasan industri mana yang sudah disiapkan sejak lama itu bisa mudah dihidupkan. Kawasan misalnya ada lagi kota satelit yang mau kita bangun sebagai kota wisata, itu bisa mudah dihidupkan ya. Nah, disitulah fungsi dari IKN itu. Dia mendatangkan daya tarik termasuk untuk menumbuhkan kawasan-kawasan satelit yang nanti akan tumbuh. Ya Penajam, Pasir, ya pinggiran kota Balikpapan sendiri, sampai ke Samarinda, sampai Tenggarong dan seterusnya. Itu Sangatta, Bontang bisa hidup lagi. Itu sangat logis efeknya akan ke sana. Tetapi ini yang saya juga himbau kepada stakeholder semua di Kalimantan Timur, ya jangan hanya fokus ke IKN, tapi fokus jugalah kepada kawasan-kawasan lain di Kalimantan Timur ini. Bagaimana memanfaatkan IKN ini sebagai peluang baru untuk mengangkat, memperbaiki, meningkatkan masing-masing daerah termasuk pergerakan ekonomi. Nah, itu tadi misalnya saya katakan Tenggarong. Tenggarong itu luar biasa loh. Ya, ada di tengah sungainya ada pulau, jembatan keren sudah ada. Ya, walaupun ya kondisinya memang sekarang kusam ya. Ya, mohon maaf kondisinya kusam. Tapi itu gampang sekali tuh. Ya, dirapikan, dijaga. Wah, itu bisa menarik jutaan wisatawan bisa 1 tahun. Jutaan. Ya, termasuk wisatawan mancanegara. Karena secara tekstur, kontur itu luar biasa indahnya. Tinggal ngubah warna air yang coklat itu menjadi toska atau biru itu seperti di luar negeri. Teknologi sudah ada ya Pak Andrip ya? Iya, ya termasuk mengubah ini ekonomi kita ya. Kayak pertambangan ini ya. Ya pelan-pelan ya digeser ya ke sektor yang jasa industri itu. Sehingga penggerusan permukaan bumi itu berkurang, yang itulah yang mengantarkan lumpur ke sungai kan itu, yang membuat sungai itu menjadi coklat kan. Lunturan lumpur dari aktivitas pertambangan itu yang membuat sungai itu coklat. Coba kita hentikan aja 3 bulan, berubah ini sungai Mahakam ini menjadi putih, menjadi biru ini. Ya. Jadi nggak lumpur, nggak mengalir lagi begitu. Kemudian sampah-sampah begitu. Nah, itu sangat memungkinkan. Dulu juga sungai-sungai di luar negeri itu juga begitu kok, ketika zaman era mereka jor-joran dengan industri tanpa memperhatikan lingkungan. Tapi sekarang di luar negeri itu semua sungai nemuin sepotong sampah aja sulit kita. Ya, airnya relatif ya ada kotor-kotornya, namanya air tempat asal ngalir berbagai ini kan. Nah, tapi relatif enak dilihat lah begitu kan. Nah, itu. Baik Pak Andrinop, kan kita harapkan transformasi sosial dan ekonomi dengan adanya pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur itu kan nanti juga meluas ke circle-nya ya, lingkarannya kan Pak. Nah, kalau menurut Pak Andrinop nih kan, mulai dari sekarang ya bagi daerah-daerah bukan hanya di Kaltim Pak, termasuk kemarin kami diskusi, orang Kalteng tidak mau Pak disebut penyaga, kami bagian dari circle IKN gitu kan, teman di Kalteng. Jadi kami juga sangat berharap banyak bahwa adanya ibu kota negara baru itu nanti memberikan efek multiplier bagi teman-teman di Kalteng. Kalau mulai dari sekarang Pak, ini kan masih di tahapan pertama, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh daerah agar mereka ya nanti betul-betul merasakan transformasi sosial ekonomi itu? Ya. Pertama, ini pemerintahan kota dan kabupaten yang ada di Kalimantan Timur ya, yaitu mempersiapkan tata ruang yang lebih detail, perencanaan zonasi ya, perencanaan delineasi ya dari sekarang. Itu harus ada dulu. Soal nanti kemudian nggak dipatuhi bergeser itu soal, tapi bawa dulu pikiran orang ke sana. Nah,
masing-masing kota kabupaten harus punya itu yang mencerminkan mimpi tentang daerah itu untuk masa depan. Mana yang jadi kawasan pendidikan, mana yang jadi ruang publik, mana yang tempat pusat kuliner, mana yang daerah mungkin industri, segala macam itu harus disiap. Mana yang jadi hutan kota, menjadi daerah konservasi, itu disiapkan dari sekarang. Itu. Nah, kemudian berikutnya tentu saja SDM. Ya, ini sangat butuh perhatian memang dari SDM. Maka ya, sumber-sumber penghasil, pembentuk kualitas manusia itu harus bergerak dari sekarang. Nah, tadi saya katakan juga di tempatnya Pak Rektor di Universitas Balikpapan, SDM itu jangan lupa, skill jelas harus, ya, kita harus berkejaran dengan teknologi terkini untuk kemudian ya, skill-skill yang dibutuhkan dengan sesuai dengan era sekarang dan ke depan. Tapi yang kedua jangan lupa, SDM itu sisi lain yang menentukan kualitas SDM itu adalah karakter, mentalitas, mindset, cara berpikir, etos kerja. Ya, itu dibungkus dalam satu kata namanya karakter. Nah, ini yang kita selama ini abai ya, selama puluhan tahun secara nasional ya. Itu artinya enggak daerah tertentu saja, tapi seluruh ya. Membangun karakter untuk menjadi manusia maju itu yang kita enggak. Orang yang disiplin, mau kerja keras, mau kerja sama ya, patuh, taat aturan, mendukung tertib sosial. Nah, ini yang harus kita bangun kita. Jadi tidak cukup hanya memberikan pendidikan keterampilan, keahlian ini, keahlian itu, tapi bagaimana karakter itu wajib dibangun. Ya, mentalitas itu, sifat-sifat yang kemudian nanti menentukan tingkah laku yang positif atau negatif, yang konstruktif atau destruktif. Ini penting sekali ya. Maka lembaga-lembaga pendidikan mulai dari bawah, preschool ya, prasekolah, sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, perguruan tinggi, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan termasuk lembaga-lembaga pendidikan agama. Ya, harus mengeluarkan ajaran agama yang selama ini diumpetin, yang dikubur. Ajaran mengenai akhlak, mengenai perilaku, mengenai kerja keras, ya, mengenai disiplin, mengenai kesantunan, itu harus dikeluarkan. Jangan disimpan, ya. Jangan dikeluarkan dengan ajaran untuk berlama-lama di sajadah aja, ya. Ajaran tentang sikap mental itu dikeluarkan. Nah, ini penting juga. Lembaga pendidikan agama ya harus berpikir tentang isi substansi dari ajaran yang harus disampaikan ya, yang memang diperintahkan oleh agama. Jangan lagi menyampaikan materi yang pincang ya, nakut-nakutin umat dengan neraka, menjanjikan dengan surga, lalu orang digiring hanya untuk lama-lama di sajadah, pegang tasbih gitu, buka Quran gitu kan. Sementara ajaran yang menyuruh kerja keras itu jelas. Bila selesai dari satu pekerjaan, bergegaslah mengerjakan pekerjaan lain. Setelah selesai sholat, berhamburanlah mencari rezeki, mencari rahmat, mencari karunia. Nah, yang seperti itu, ya. Kemudian mengenai sikap perilaku itu jelas. Nah, yang seperti ini juga harus diperbaiki, Nah, gitu. Kira-kira itulah SDM, kemudian perencanaan wilayahnya ya, itu dua hal yang penting menurut saya ya, itu. Baik Pak Hidup, di ruang redaksi Kaltim Pos ini memang sengaja diadakan meja biliar nih Pak Andrinov ya. Supaya ya teman-teman kalau lagi stres bisa Harus sedikit ada terhibur lah. Nah, tapi dari meja biliar ini saya punya persepsi nih Pak Andrinov ya. Nah, ibarat kalau main biliar ini ya, sepertinya dua bola sudah masuk lubang. Lubang pertama yang sebelumnya wacana, sekarang sudah menjadi konsensus nasional. Undang-undang IKN sudah ada. Kemudian bola kedua yang sudah masuk ke dalam lubang itu perangkat kelembagaannya. Badan Otorita dan Pak Adinop dalam tim transisi IKN ya. Biliar,
olahraga yang paling pas untuk ilustrasi berpikir strategis. Siap. Ya. Jadi berpikir strategis itu satu tindakan ketika dia menjadi aksi strategis, satu tindakan itu efeknya itu berantai dan jangka panjang. Itu yang namanya berpikir strategis. Beda dengan Karena masih banyak bola yang harus dimasukkan, Pak betul, Dinov, ya. Ya, karena kita tidak hanya menyasar satu lubang, ya, atau tidak hanya menyasar satu bola yang nggak peduli dia mau kemana, tapi ya ditargetkan yang ini masuk 2, yang ini bergeser memberikan peluang baru. Nah, itu persis dengan cara berpikir strategis namanya. Jadi suatu tindakan yang memberikan efek berantai dan efek jangka panjang, sehingga manfaat agregatnya nilainya itu besar. Nah, lawannya adalah orang yang berpikir terlalu pragmatis, jangka pendek, terlalu praktis, nggak peduli dengan pendekatan ekosistem, pendekatan jangka panjang. Nah, itu nanti bisa ini analogi yang paling pas itu ada ini ya, filosofi biliar cocok, ini ya. Cocok itu biliar ini ditaruh di sini supaya kita dibikin berpikir strategis. Ya, ini yang jadi pertanyaan ini Pak Dinov. Jadi selanjutnya ini kan sudah masuk tahap pertama Pak ya, Pak Dinov sebagai bagian dari tim transisi IKN, tim penasihat. Selanjutnya bola mana yang harus segera dipukul ini? Ya kalau sekarang ini untuk IKN yang dengan waktu yang relatif singkat Pak untuk tahap pertama 2024, nggak sampai 2 tahun. Mulai pembangunan kawasan inti seoptimal mungkin dalam waktu 4 tahun ke depan. Dan itu peluangnya sangat realistis sebetulnya. Walaupun katakanlah masa pemerintahan yang sekarang Pak Jokowi Maruf Amin itu berakhir 2024, tetapi sebetulnya perbuatan tindakan kebijakan itu sampai tahun 2025. Anggaran 2025 kan diputuskan di tahun 2024. Jadi kalau saya menghitung peluang waktu itu masih ada 4 tahun atau kurang sering. Ya 2022, 2023, 2024, 2025. 4 tahun membangun kota inti ya tanpa mengganggu anggaran-anggaran lain secara signifikan itu cukup. Nah, dari situ nanti kita nggak usah repot-repot kesana kasih ngejar investor ini lembaga ini, dia akan datang dengan sendiri ya. Karena daya tariknya sudah terwujud, sudah terbangun gitu. Jadi ya saya juga bilang sama ya Pak Kepala, Wakil dan lain-lain, ya nggak usah terpecah konsentrasi, satu ngejar investor, satu bangun ini, nggak, udah fokus bangun ini aja, duitnya ada kok itu. Dan kita bisa dihitung biaya untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan kawasan inti itu. Kalau rata-rata 25 triliun per tahun, total 100 triliun 4 tahun ya. Nah, habis itu ya agak santai ya anggarannya. Tapi wajar saja ada 4 tahun pertama karena itu namanya tindakan strategis. Begitu itu dibangun, bergerak itu ya. Para calon investor untuk membangun kawasan pendukung, kawasan penunjang itu, bahkan kawasan industri Karyanggau, ini Penajam, di mana kawasan wisata itu akan hidup. Tapi kalau ini nggak dibangun yang kawasan intinya, ya orang spekulasi aja, spekulasi beli tanah, tapi nggak ngapa-ngapain kan begitu. Nah itu yang namanya tindakan strategis, itu yang namanya kebijakan strategis itu. Jadi kalau ditanya bola mana yang mau dipukul, pukul kawasan inti perkotaan. Gitu. Nah, tapi harus diantisipasi oleh stakeholder yang lain. Ini begitu ini bergerak, yang lain harus siap memanfaatkan. Misalnya tadi Tenggarong membenahi apa? Wajah kotanya, wajah wilayahnya. Bagian dari kota Samarinda yang masih bisa dibenahi, kan sebagian nggak bisa dibenahi, susah itu benahinya kan. Gitu. Ini Banda yang dengar ini dari Samarinda nih Pak Androp nih. Ya biar bagus lah biar dengar. Kita kan harus bicara apa adanya kalau kita ingin membuat satu perbaikan. Juga di kawasan pinggiran Balikpapan, Teluk Balikpapan dan sebagainya begitu. Ya pesan saya, antisipasilah semua peluang itu dari sekarang dan lakukan tindakan dari sekarang. Jangan terlambat juga gitu. Nah, kalau terlambat ya sayang, kehilangan peluang, kehilangan kesempatan begitu. Jadi jangan pakai peribahasa alon-alon asal kelakon ya Pak Dinov ya. Ya, harus langsung
bergerak, ambil inisiatif. Tapi memang matangkan dulu konsep masing-masing, ya, di masing-masing kota, kabupaten, ya, juga di masing-masing pihak, institusi, matangkan konsepnya, lalu siapkan action langsung. Baik, baik, baik Pak Adinda Pendidikan. Pemindahan IKN itu kan Pak Andrinov itu kan berbasis pada ide besar ya, sehingga diperlukan ya narasi yang bisa meyakinkan kepada masyarakat yang sampai sekarang masih belum bersepakat ini kan. Saya kira ini momen yang pas lah di diskusi ini Pak Andrinov mungkin bisa menyampaikan apa kira-kira narasi yang bisa agar mereka menjadi apa ya, menjadi memiliki persepsi yang sama bahwa pemindahan IKN itu adalah sesuatu yang nyata dan itu merupakan sebuah banyak apa visi kota-kota di dunia kan, kota-kota masa depan. Gimana Pak Andrinov? Ini Sama reaksi di Kaltim juga ternyata masih banyak. enggak begini, saya memetakan reaksi itu seperti ini ya. Bagi mereka yang tidak punya kepentingan apa-apa ya, tidak di posisi tertentu yang harus menentang terus pemerintah ya, tidak di posisi yang memang harus selalu berbeda ya, kayak kawan saya yang itu kan, yang filosofinya ya pokoknya menggeleng kepada negara, kepada pemerintah kan begitu kan saya bilang kan. Jadi orang supaya paham, kawan kita ini, Bung ini saya bilang ini filosofinya dia menggeleng kepada pemerintah. Jadi apapun dia harus mencari alasan mengatakan tidak pada pemerintah. Nah ini harus jelas posisi. Nah, cara kita melihat masing-masing orang dan pihak itu harus juga tahu orang ini udah pasti itu. Jadi kalau orang dalam posisi seperti itu harus didengarin. Nah kita buang energi juga. Sekarang kita mau cari kebenaran atau mau cari hiburan? Kalau cari hiburan sering-sering aja nonton pro kontra, ya. Yang satu di situ ada pelawaknya, ada tukang marah-marahnya, ada tukang ininya, gitu kan gitu. Tapi kalau mau cari kebenaran, suruhlah para pakar itu berdialog. Dengarin betul-betul para pakar, ahli ekonomi yang betul-betul ahli ekonomi, bukan yang ahli ekonomi yang sudah bias, sudah terini, ya. Nah, ahli perencanaan wilayah. Nah sayangnya masyarakat ini dibiarkan mendengarkan suara-suara yang dari orang yang posisi tertentu. Kenapa nggak dibanyakin yang suruh ngomong adalah pakar perencanaan kota? Ya udah berapa banyak kita punya di Indonesia perguruan tinggi, program studi, departemen, jurusan perencanaan wilayah dan kota. Tapi yang ngomong masih dikit. Ya, perluasan narasumbernya kurang ini ya. Nah itu, ini buat media juga ini, buat Kaltim Pos ya. Nah sehingga wacana yang dominan itu bukan wacana yang benar. Nah, karena orang disuruh nonton pertengkarannya. Nah karena itu juga lah. Nah, sebetulnya untuk materi mengapa kita perlu pindah ibu kota itu cukup jelas kok. Ya konsep dari Bappenas, alasan-alasan, kemudian saya rumuskan ulang itu ada 15 alasan kenapa kita harus bangun IKN ya. Itu aja udah bisa mementahkan semua itu apapun ya, tanpa menutup kritik-kritik yang benar untuk mengoreksi, karena ini memang masih proses berjalan kan. Perencanaan yang sudah dibuat pun bukan berarti sudah sempurna sebelumnya. Tapi kalau hanya karena persoalan teknis, persoalan parsial, lalu rekomendasinya tolak pemindahan ibu kota, tolak IKN, itu gila namanya. Ya, itu mengajak orang nggak waras. Masalah yang dilihat masalah parsial, teknis, jangka pendek, terus dengan demikian kita harus tolak IKN. Nah itu logikanya kacau, ya. Kecuali kalau dia berhasil mengemukakan alasan-alasan, menolak filosofinya, gagasan besarnya, oke. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat, ya, bahwa apa tujuan IKN itu harus dipahami dulu. Kemudian apa ini motifnya untuk melakukan penolakan? Kemudian bagaimana bunyi penolakannya? Ya, boleh saja menggalang gerakan, itu gampang, dapat tanda tangan petisi itu gampang. Tetapi logikanya konsisten apa enggak? Nah, itu harus kita lihat. Nah, karena itu saya siap kumpulkan semua catatan kritis, kumpulkan semua pengkritik. Saya siap menghadapi siang malam untuk itu, gitu ya. Nah, jadi
Sebetulnya kalau materinya itu tinggal diambil aja ya, dari bahan yang dari Bappenas atau yang saya rumuskan itu. Nah, ini harus kita harus sosialisasikan ke masyarakat ya. Jadi kalau saya bilang posisi teman-teman itu jelas kok. Ini ada posisi yang memang dia oposisi. Udah nggak bisa kalau orang oposisi ya pasti harus mengatakan tidak. Nah, ada lagi yang untuk eksistensi, ada lagi. Untuk eksistensi harus kelihatan kritis, walaupun kritisnya ya kritis pura-pura kritis gitu. Nah, tetapi ada yang benar-benar memang karena keilmuannya ingin memberikan masukan, mengoreksi. Itu yang kita ambil. Makanya ahli perencanaan kota, ahli perencanaan wilayah, sosiolog, antropolog, ekonom yang ekonomi betul-betul ekonom pembangunan, ahli ekonomi pembangunan itu disuruh banyak bicara. Nah, mereka mau apa? Ya seperlunya aja untuk memicu, jangan malah mereka yang dominan untuk bicara gitu. Kalau kita memberikan tempat yang lebih dominan untuk orang yang di posisi sudah jelas, itu kita menzolimi masyarakat dan menzolimi ide yang niatnya baik. Nah, itu. Jadi ini perlu juga kita bagaimana strategi atau cara merespon ya, memahami bentuk-bentuk kritik itu. Baik Pak Dudut, memang yang sering jadi sasaran itu kan proses partisipasi publik yang kurang terakomodasi ya. Sebetulnya kalau saya menilai nih Pak Indra, Pak Rektor ya, sejak mulai rancangan undang-undang itu dibahas, DPR RI kita sebetulnya sudah punya kanal yang mengakomodasi lewat openparliamentary.id itu. Bukan itu saja. Iya. Yang namanya partisipasi kebijakan itu awalnya adalah diwakili oleh para pakar. Nah, ketika ini rencana dibuat di Bappenas, itu udah ngundang berbagai pakar. Tentu saja nggak seluruh pakar yang terdaftar di perguruan tinggi itu diundang, nggak mungkin. Tapi yang kita anggap mewakili itu udah diundang, menyampaikan pandangannya, bikin paper, mereka ada dokumentasinya kok. Itulah yang kemudian menjadi bahan untuk dijelaskan di MK itu. Nah, partisipasi untuk suatu kebijakan yang kompleks, ya, yang rumit, nggak bisa dengan pendekatan misalnya referendum atau tanya masyarakat awam. Itu kita juga ngaco namanya metodenya kan. Kan ada juga kita harus referendum. Nah, itu sakit juga itu namanya ya. Untuk satu kebijakan, ide kebijakan yang kompleks, serahkan kepada para pakar. Silakan tunjuk pakarnya yang mana untuk mengkritisi atau apa, silakan. Itu proses yang benar. Nah, itu dilakukan di Bappenas selama 3 tahun ya. Di DPR, dan kemudian ketika di DPR itu dilanjutkan lagi ya. Dan dokumentasi itu memang ada dan terpublish di openparliamentary.id itu. Ya, bahkan sebelum itu mulai dibikin kajian awal di Bappenas 2015 kan saya dengan tim Visi Indonesia 2033 sejak 2008. Kita launching langsung gagas rekomendasinya pindah ibu kota ke Kalimantan. Itu 9 Desember 2008. Setelah itu ya kita bergiliran tiap tahun tuh jadi narasumber tentang pindah ibu kota. Ya ada juga yang nentang, tapi itu yang saya heran. Selama itu sampai 2000 kan ini mulai diribukan 2017 ya. Ketika 2015 itu nggak ada, perhatiannya masih ke yang lain itu yang. Nah, sejak 2008 sampai 2015-16 nggak ada yang nyinyir, itu nggak ada. Padahal itu jadi wacana publik. Kenapa nggak ketika itu misalnya ditolak, ditentang ya? Dan kita lihat arah pendapat masyarakat yang mendukung karena penjelasannya logis. Kenapa ini ya Jawa juga harus dibenahi, Jakarta harus dibenahi, harus ditata, beban dikurangi. Kemudian ini soal jawaban strategi untuk memecahkan masalah ketidakadilan antar wilayah. Itu lihat itu bagaimana pendidikan di kawasan timur tertinggal, perguruan tingginya tertinggal, pembangunan bahkan di daerah lumbung energi mereka padam bergilir listriknya. Saya bilang saya jelasnya itu. Nah, kalau itu ya masyarakat dengar ya masyarakat paham gitu. Oh, nanti begini, ada hutan yang mana, ngerti nggak ininya Kalimantan itu, luasnya Kalimantan, berapa luas hutan, berapa yang bukan hutan. Di Kalimantan ini ada 12 juta lahan nganggur ya, yang tidak produktif, yang bukan hutan gitu. Tinggal pilih aja, nggak perlu 12 juta, nggak perlu 1 juta, cuman perlu ratusan ribu hektar untuk bangun satu kota itu gitu. Nah, tapi mereka kan asal bunyi. Oh, ada masyarakat adat yang mana? Ya, tunjukin, mereka nggak bisa tunjukin. Nah, nggak baca sejarah gimana wilayah Kutai Kartanegara, sejarah wilayah Kaltim, gimana ininya. Ya, bahkan mengenai
tingkat kepadatan penduduk mereka nggak paham tuh ngomong mengisukan soal ini tidak akan ada penggusuran. Penggusuran dari mana? Tingkat density penduduknya kepadatan penduduk per kilometer cuma 41 jiwa per kilometer. Ya, kalau kita bandingkan total luas wilayah dengan jumlah penduduk yang eksis ada, ya, itu sama dengan per kilometer persegi jumlah penduduk di wilayah IKN ini yang akan menjadi wilayah IKN itu cuma 41 orang atau kurang lebih 10 kakak per kilometer persegi. Ya, bandingkan dengan Bandung 16.000 orang per kilometer persegi. Bandingkan dengan Jakarta ya 20.000 per kilometer persegi gitu. Nah, terus isu menggusur dari mana? Kalau menggeser ya itu untuk perbaikan. Tadinya tinggal di sini tapi di sini bangun jalan, geser ke sini, dia malah untung. Nilai tanahnya lebih naik, fasilitas dia dapat, akses kemana-mana jadi lebih baik. Lah itu kan bagus. Jelas perbedaannya ya Pak Ade, iya. Gusur dan geser itu ya. Beda. Nah, terus dia diisukan gusur. Nah, ini orang yang namanya asbun ini. Asal bunyi kan. Nah, yang kayak gini yang banyak, itu yang kita sayangkan. Tetapi sekali lagi yang betul-betul mengkritik untuk melihat kekurangan-kurangan yang benar-benar setelah mengakui ini kebenaran itu bagus. Itu malah kita undang. Akuilah dulu yang benar itu benar. Setelah itu apa yang kurang? Oke. Ini dia lihat hanya satu bagian kecil yang memang apa, lalu rekomendasinya tolak ibu kota kata gitu. Tolak IKN. Nah, itu kan itu namanya pengacau namanya itu kalau nah, gitu. Baik Pak Indra. Lalu gimana Pak Indra sebagai tim penasihat tim transisi IKN melihat kerja-kerja tim komunikasi? Karena di tim transisi kan ada tim komunikasi ya. Apa kira-kira yang harus dipush lagi nih oleh tim komunikasi? Ya, teman-teman di komunikasi tentu tahu ya, komunikasi itu konten, kemudian pembawa pesan ya, kemudian khalayak ya. Nah, sekarang ini tentu konten untuk disampaikan itu berasal dari bagaimana rencana-rencana yang sedang dibuat. Saya lihat ini bapak-bapak ibu-ibu di tim yaitu sedang fokus memang ke mematangkan rencana-rencana yang teknis ini, termasuk ya merespon satu persatu ada masalah-masalah lapangan. Tapi kesiapan tim saya rasa sudah siap ya untuk mengkomunikasikan ya. Insya Allah sih tinggal memang meninggikan frekuensi pada tahap berikutnya untuk mensosialisasikan apa yang sedang dikerjakan. Yang dikerjakannya luar biasa. Saya ikutin itu banyak pekerjaan dan intensitasnya, kemudian bentuk cara kerjasama antar kementerian, lembaga, antar tim itu saya inilah bagus. Ya, kita tinggal ngasih tahu aja ini loh visinya, jangan melenceng, tinggal itu aja. Jangan terjebak oleh ini pilihan-pilihan ini, nanti lupa kalau ini adalah kita membangun kota publik ya, bukan kota bisnis, saya bilang ya, itu gitu. Kalau tim transisi IKN ini bisa dikatakan tim pembangun software ya? Enggak. Ini otoritas sendiri masih butuh kelengkapan segala macam ya, sementara kerjaannya harus jalan. Maka dibentuk namanya dulu tim transisi ya, tim transisi. Jadi sifatnya sementara ya perencana. Ya termasuk perencanaan ya kan, memang mematangkan perencanaan atau menyiapkan perencanaan teknis, dan bukannya perencanaan tapi action malah. Action ya, karena kalau sudah sah ini sebagai kebijakan, kalau udah ada undang-undangnya, udah peraturan pemerintahnya, ada ininya, ya memang action. Dan action itu kan memang sudah jalan. Gitu. Saya pengen ini nih Pak Andrindop nih, ke depan sudah 2045 ya. Kira-kira sister city kota mana yang kira-kira bisa sepadan dengan nanti dengan IKN Nusantara ya? Saya memperhatikan ya, sebetulnya antar kota-kota di dunia itu nggak ada yang persis sama 90% nggak ada ya. Bisa dikatakan IKN itu sesuatu yang baru, justru memberikan nilai baru bagi kota ya, dunia. IKN itu adalah kota yang khasnya Indonesia nanti, karena ini kan negara kepulauan, dibangun di Kalimantan, di mana lingkungannya sebagian besar wilayahnya adalah tutupannya hutan gitu ya, daerahnya daerah tropis ya, kemudian kontur tanahnya begini ya. Ada kesamaan hal tertentu tuh ada, misal kita bawa dengan kota mana gitu, tetapi dia secara akan bentuk kotanya kan tentu akan punya ciri sendiri. Hanya saja dari sisi sistem pelayanan tentu akan sama dan berkejaran dengan kota-kota modern yang lain ya. Kota yang
yang memanfaatkan teknologi, termasuk untuk keamanan, pengamanan, sistem transportasi, layanan sosial, layanan itu akan sama ya. Tapi kita bisa membangun ciri khas untuk IKN ini ya, yang memang sesuai dengan ciri khas wilayahnya, ya, ciri khas Indonesia. Ya kita nggak bisa misalnya menyamakan, oh dengan Putrajaya, ya nggak bisa. Atau dengan mana Brasilia atau China dengan, Pak, yang baru itu, ibu kota baru yang sedang dibangun. China ya mungkin bisa, ya beberapa hal bisa sama, tapi kan China itu kan sangat didominasi oleh bangunan buatan kota-kota modernnya itu ya. Nah kita kalau konsepnya kan tetap menjadi ya kota yang hijau, alami gitu ya. Tapi kalau sistem pelayanan perangkat tentu ya harus inilah berkejaran dengan sistem di negara-negara yang sudah maju. Jadi tidak 30 negara lebih kali ya yang sudah memindahkan ibu kota. Kita perhatikan satu saat masing-masing ada kekhasan ya. Karena lokasi geografisnya, karena kontur alamnya gitu. Jadi justru kita penting mencari apa sih identitas yang punya kekhasan geografis dan sebagainya, alam itu malah perlu. Seperti Mesir ya, berat juga kalau mereka dengan konsep forest city ya. Iya, ya itu misalnya gitu ya. Kota-kota di Timur Tengah gitu kan, itu nggak, gimana dia mau bikin konsep forest city gitu. Baik Pak Andrew, ini sebagai tim pendiri visi Indonesia 2030 ini, saya pengen ini kan pikiran yang lompatnya sudah panjang, lompatannya udah jauh banget gitu kan. Ini yang jadi problem ini Pak ke depan, bonus demografi kan. Gimana caranya IKN, bonus demografi itu agar menjadi berkah bukan musibah nih Pak Andrew nih. Bonus demografi itu tantangan buat keseluruhan ya. Jadi bukan hanya untuk IKN tapi bahkan untuk ekonomi kita secara keseluruhan. Dia bermata dua kan. Ya, di satu sisi kita surplus angkatan kerja produktif, tetapi di sisi lain kalau ekonomi kita karakternya itu menjadi ancaman munculnya masalah pengangguran. Nah, ditambah satu lagi tantangan yang nyata yang nggak bisa kita tolak, yaitu era digital yang memotong pekerjaan-pekerjaan manual, pindah ke smartphone kita. Ya, ini seperti suasana di sini sama 10 tahun yang lalu pasti beda kan? Wah, kalau di 10 tahun lalu ini heboh nih. Dulu sore begini sudah rame Pak Andi. Iya, walaupun sebagian besar serius dengan komputernya gitu, tapi kelihatan ramenya kan. Bentar lewat ini ngambil kopi, ngambil ini kan begitu. Kalau sekarang lain. Karena apa? Karena digitalisasi. Ya itu. PR kita adalah bagaimana menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru dari sumber daya yang ada, ya, material yang ada, tetapi pekerjaan yang bisa memberikan nilai tambah. Nah, karena itulah di sini kerja kewirausahaan itu penting didorong. Ya. Orang kalau korporasi dan juga lembaga-lembaga negara pemerintahan pasti juga akan terus menciutkan jumlah tenaga kerja. Tapi bukan berarti sumber penghasilan juga menciut. Ya, sumber penghasilan tergantung pada kreativitas. Air yang nganggur bisa jadi sumber ekonomi. Ya. Halaman perairan yang selama ini nganggur itu bisa jadi sumber ekonomi. Potongan kayu yang limbah itu bisa jadi sumber pendapatan. Ya, aktivitas-aktivitas lain itu bisa jadi sumber pendapatan. Itu yang kurang di kita ya. Nah, itulah gunanya perguruan tinggi mengarahkan kepada sebagian besar lulusannya untuk menjadi wirausahawan. Wirausahawan itu ya skill, sekali lagi saya bilang skill dan karakter. Skill karakter. Itu harus jadi inti dari muatan pembelajaran itu. Jadi benar tantangan real kita adalah bonus demografi, angkatan kerja berlebih, tetapi kemudian ditambah tantangan era digital atau digitalisasi, maka mau nggak mau kita harus pikirkan menciptakan aktivitas baru. Tetapi untuk aktivitas baru ini potensi kita besar, bahan menganggur kita banyak, ya, banyak hal yang bisa dijadikan produk dan jasa yang punya nilai ekonomis. Nah, ini perlu apa? Ya ide.
ide, lalu inisiatif, lalu kerja, ya, kemudian lahirlah itu produk, ya, lahirlah itu paket jasa yang punya nilai ekonomis. Konsumen nggak akan pernah hilang, ya. Yang namanya manusia akan terus mencari kepuasan, kesenangan, ya. Tapi kalau dia nggak punya daya beli, ya nggak berputar ekonomi. Nah, ini daya beli juga harus ditingkatkan. Kemudian kemampuan menghasilkan barang dan jasa itu penting sekali. Nah, Indonesia itu kekurangannya. Kenapa daya saingnya lemah, rendah, ketinggalan? Ya, karena kurang orang-orang kreatif, kurang wirausahawan, nah itu, kurang orang yang menjadi wirausahawan. Kali ini yang harus didorong ya, munculnya entrepreneur baru ya, memperbanyak entrepreneur. Baik Pak Andrinov, terima kasih. Saya geser ke Pak Rektor kita ini. Pak Rektor, gimana Pak Rektor melihat Pak Andrinov ini sebagai tim penasihat, atau memang ada pesan-pesan khusus yang disampaikan ke Pak Andrinov ini sebagai perwakilan dari daerah? Iya, jadi pas banget itu tadi sudah dijelaskan secara luas. Minta apa sarannya untuk Pak Andrinov yang kemudian sebagai penasihat IKN. Jadi ada beberapa hal. Ini kan kita akan membangun kota kelas dunia, ya kan, kota kelas dunia, kemudian kota yang sehat, kota yang aman, kota yang nyaman. Itu yang, jadi itu cara-cara berpikir konstruktif untuk membangun sebuah kota. Sekarang kan baru bicara smart, green, sustainable, itu kan semacam tools, ya kan. Tapi tujuan itu kan belum diterapkan. Jadi saya sarankan satu, hendaknya ya transisi IKN itu harus menyatakan bahwa kota yang akan dibangun adalah kota dengan kualitas kelas dunia. Yang kemudian yang kedua adalah kota sehat, yang ketiga kota aman, yang keempat kota nyaman. Oke, saya uraikan satu-satu. Kalau bicara kota kelas dunia itu ada parameternya. Jadi kalau bicara kualitas itu yang misalnya di Gurus of Quality itu menyatakan bagaimana memuaskan customer. Kalau misalnya kita bandingkan dengan bagaimana kepuasan masyarakat nanti ke depan. Ya, customer need, ya, jadi customer need dan customer satisfaction. Nah itu lagi kalau saya kebetulan memang pakar di bidang manajemen gitu, sistem manajemen K3, resiko, kemudian kualitas yang memang saya dapatkan di Jepang. Jadi begini, ini yang masih dilupakan menurut saya, ya. Yang satu, kalau kita menyatakan kota berkualitas, artinya itu kita harus ada sistem manajemen. Jadi misalnya kayak kita misalnya 2022 sampai 2024 atau 2022 sampai 2045 itu harus ada buku besar. Anggaplah buku kecil dulu 2022-2024. Kalau kita bisa kualitas, ada kan misalnya turunan, misalnya tadi sudah ada peraturan presiden peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden itu akan diturunkan, peraturan otorita dan peraturan sampai yang kecil di sistem manajemen itu sampai SOP-nya seperti apa. Jadi kan kalau kualitas itu plan, do, check, action. Jadi kalau misalnya sampai 2024 ada kan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian improvement. Jadi yang kalau kita bisa bicara kualitas berarti plan secara detail di 2022-2024 apa. Kemudian kita targetnya masing-masing kapan. Apa yang kita ingin capai, misalnya kayak gini pembangunan istana itu 50%. Itu harus terukur. Jadi yang kemudian masing-masing bagian itu harus ada tugas dan tanggung jawabnya yang clear. Nah, itu sistem manajemen itu. Nah, kalau kita bicara kualitas, itu material, metode, dan lingkungan itu harus satu kesatuan. Jadi kayak gini. Oh, IKN untuk 2022-2024 harus dibangun sesuai dengan sasaran seperti ini. Misalnya di buku besar, oh ini istana harus selesai, kemudian perumahan ASN harus selesai. Pokoknya itu harus tertulis menjadi semacam sasaran mutu atau sasaran sesuai dengan harapan pelanggan, ya. Oke, jadi saat di konsep ini punya makna bahwa kualitas kelas dunia di tahun 2022-2024 atau 2022-2045 itu tidak boleh jalan sendiri. Pembangunan infrastruktur itu tidak bisa jalan sendiri tanpa pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur tidak bisa jalan tanpa dibarengkan dengan sistem manajemen. SOP harus ada SOP-nya. Kemudian lingkungan, apakah itu lingkungan kota penyangga,
Dan yang tidak boleh sama kayak Jakarta, Bogor jalan sendiri, Jakarta jalan sendiri, mesti duduk satu meja bahwa ini ada rumah besar, tujuannya ini, jangan misalnya IKN tujuannya ke kanan, Balikpapan tujuannya ke kiri, Samarinda tujuannya ke kanan, itu masih satu kesatuan, ya, sehingga itu ya. Jadi itu konsep kota berkualitas atau kota kelas dunia, iya kan? Oke, jadi method, material, environment. Karena kota yang bagus adalah kota yang sejalan dengan infrastruktur, dengan orang. Kemudian yang paling utama, customer need, society need. Nah, itu yang diperlukan. Itu yang sekedar, karena tadi pertanyaannya apa, masukan yang kebetulan ada Pak Andrinov ada di sini. Makasih. Ya, needed itu penting ya diperhatikan Pak ya, Pak Rektor ya. Itu mencoba memberdayakan masyarakat menjadi ekonomi kreatif, kemudian bagaimana IKN ini berpotensi dengan wisata. Jadi from discussion to action, itulah Formanusa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggak kerasa ini hampir 1 jam. Mungkin di terakhir untuk Pak Andrinov dan Pak Rektor, apa yang ingin disampaikan kepada ya masyarakat Kalimantan Timur kaitan dengan rencana besar kita, ide besar kita, kaitannya dengan ibu kota negara nanti akan terbangun di bumi Mula Warman. Pak Andrinov, silakan. Tentu perlu disimak baik-baik ya, didengarkan baik-baik dulu. Apa maksud dari tujuan pembangunan IKN ini, apa rencana-rencananya, kemudian saya yakin dari situ akan nampaklah manfaat-manfaat yang akan diterima oleh masyarakat di Kalimantan Timur ini. Nah, tapi untuk itu ya kita tentu tidak boleh hanya pasif, tidak boleh hanya menuntut, tapi mempersiapkan diri itu perlu sekali ya. Mempersiapkan diri dengan lingkungan yang baru, kemudian termasuk memanfaatkan peluang yang muncul itu. Kalau peluang muncul tapi kita tidak mempersiapkan diri, ya nanti tidak lewat, tidak bisa memanfaatkan. Maka ya persiapkanlah diri, terutama untuk yang generasi mudanya, untuk yang generasi milenialnya itu. Dan peluang itu sangat besar ya Pak Andrinov ya, bagi masyarakat Kaltim ya. Sudah pasti yang paling pertama, yang paling duluan di depan menerima manfaat itu adalah masyarakat angkatan kerja di Kalimantan Timur gitu. Dan untuk misalnya mempersiapkan SDM kan sudah ada komitmen lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi untuk mendampingi, untuk memperkuat skill dari anak-anak muda ini, angkatan kerja produktif ini. Nah, tadi itu saya titip aja ya, bangun juga lah karakter. Jangan lupa membangun karakternya itu. Silakan Pak Rektor. Ya, jadi saya satu saja, saya sering berkomunikasi dengan teman-teman semua, dan mereka ini niatnya tulus untuk bahwa IKN itu tujuannya bagus. Bagus untuk Kalimantan Timur, bagus untuk Indonesia Timur, bagus untuk Indonesia, dan bagus untuk dunia. Saya selalu mendoakan dan kami semua berkomitmen bahwa dalam nafas, dalam langkah kami itu bahwa untuk IKN, dan apapun pernyataan kami harap berkah. Jadi karena ini daripada saya nambah-nambah kata-kata lagi, saya hanya ditutup sama Pak Andrinov aja, maksudnya semacam mendukung Formanusa untuk memperjuangkan masyarakat Kalimantan Timur. Oh, kita harus sambut baik forum-forum yang tujuannya mempersatukan masyarakat, mendampingi masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, itu wajib kita dukung ya. Semoga forum masyarakat adat Nusantara menjadi tempat untuk dialog yang sehat, konstruktif, dan saya yakin itu akan memberikan manfaat untuk semua ya, akan menghasilkan manfaat bersama ya. Semoga forum ini bisa diterima dan didukung oleh masyarakat ya, yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih Pak Andrinov, Pak Rektor, sahabat Kaltimpus. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan narasumber kita, insightful banget gitu kan. Dan sebelum menutup acara ini saya ingin mengutip quote yang sering disampaikan oleh Pak Andrinov. Yakinlah bahwa pemindahan IKN Nusantara ke Kalimantan Timur itu nanti akan menciptakan magnet baru, menciptakan epicentrum baru, dan akan mentransformasikan secara sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Maka nanti kita akan melihat wajah baru Indonesia
ke depan dengan konsep yang kota kelas dunia seperti disampaikan Pak Rektor nanti ada di Bumi Mula Warman, dan pemerataan yang selama ini masih terlihat sekali ketimpangannya antara Indonesia Barat dengan Timur, maka IKN lah yang akan menjadi sumbu baru untuk meletupkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding keadaan sekarang ini. Baik sahabat Kaltimpos, demikian Kaltimpos Talkshow menyambut ibu kota. Terima kasih telah bergabung dalam acara ini. Terima kasih kepada Pak Andrinov, terima kasih kepada Pak Rektor, sahabat KP. Demikian Kaltimpos Talkshow menyambut ibu kota. Kita akan berjumpa kembali dalam Kaltimpos Talkshow selanjutnya. Saya Ajit Kurniawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.